Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Elda Akilus Rotin, NPM 2015006141 dari kelas TIA. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai topologi jaringan yang saya dapat di internet untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Gigi pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah mendapatkan materi ataupun informasi. Yang pertama itu terdapat pada PT Energi Putra Hari yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Nah, di sini saya mengambil sebuah laporan kerja praktik oleh mahasiswa Kak Nusti Kurnia. Langsung saja ke pembahasannya di sini. Pembahasan di sini dapat kita lihat pada gambar 4.1. Ini merupakan sebuah jaringan yang menggunakan modem wireless dengan mengimplementasikan topologi star dan default gateway serta pembagian jaringan kelas. Nah, di sini dapat dilihat ada modem WiFi bermerek ZTE F609 yang terhubung dengan telepon rumah, kemudian digital video recorder untuk CCTV dan LCD monitor, serta terhubung pada smartphone, laptop, PC yang ada atau yang dimiliki oleh user pengguna. Kemudian di sini apa lagi? Nah, di sini dijelaskan bahwa topologi star digunakan dengan tujuan jaringan terpusat. Di setiap orang, terutama pegawai perusahaan, dapat menggunakan kondisi internet dalam lingkup kerja. Dengan modem wireless sebagai pusat jaringan, proses konfigurasi dapat dilakukan dalam kondisi bekerja. Kemudian keuntungan dari topologi star bagi perusahaan di sini dikatakan bahwa perusahaan ini masih dalam tahap pengembangan, maka kontrol terpusat merupakan solusi terbaik bagi pengadaan jaringan. Selain itu, jaringan yang terbagi hanya satu bagian, yaitu lingkup kerja perusahaan, sehingga tidak diperlukan pengadaan jaringan tambahan untuk tempat lain. Ini merupakan konfigurasi dasar modem ZTE yang digunakan oleh perusahaan ini. Kemudian langsung saja ke kesimpulan. Nah, di sini dari hasil implementasi topologi jaringan lokal dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, topologi jaringan ditemukan oleh perangkat internet yang tersedia pada perusahaan. Perangkat internet yang tersedia pada perusahaan adalah salah satu modem wireless yang terhubung dengan provider IndiHome berbandwidth 5 Mbps. Topologi star diimplementasikan pada jaringan lokal di perusahaan. Dikarenakan topologi star tidak membutuhkan perangkat internet yang begitu banyak, serta terdapat modem wireless yang dapat dijadikan pusat kontrol jaringan, topologi berhasil diimplementasikan dengan baik ketika semua perangkat pengguna atau staf kantor dapat terhubung dengan pusat kontrol dan dapat mengakses internet dalam satu lingkup kantor perusahaan.
Kemudian yang ketiga, ini proses pertukaran informasi setelah topologi diimplementasikan berlangsung secara sempurna dengan hasil tes koneksi yang memberikan nilai paket loss sebesar 0% serta adanya fitur share folder, para staf tidak perlu lagi menggunakan media penyimpanan sebagai alat tukar informasi. Kemudian pada topologi yang kedua, di sini saya mengambil juga file dari seseorang atau laporan yang dibuat seseorang. Ini beliau menganalisis infrastruktur jaringan pada PT PLN Persero di UP3 Palembang. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan udah kelihatan. Nah, mungkin dari sini. Dari 3.1.1. Dapat terlihat pada gambar 3.6 yang merupakan skema jaringan PT PLN. Nah, dilihat dari gambar 3.6, setiap server diletakkan pada setiap lantai yang ada di gedung, yang ada pada gedung, dan begitu juga dengan router sebagai pusat terhubungnya jaringan dengan Internet Service Provider atau ISP. Untuk di sini dijelaskan untuk ISP PT PLN menggunakan Icon Plus sebagai penyedia jasa untuk internetnya, mengingat Icon Plus merupakan anak perusahaan dari PT PLN atau Persero. Karena jaringan PT PLN adalah jaringan private dan pengalaman IP dilakukan secara manual, permasalahan pun timbul di saat tidak adanya teknisi jaringan internal dari perusahaan, karena untuk teknisi PT PLN menggunakan jasa Icon sebagai tenaga teknisi eksternal. Nah, di sini contoh topologi yang digunakan pada PT PLN di gedung UP3 Palembang. Di sini terlihat setiap switch, 1, 2, 3. Ini pertama terdapat server, kemudian server terhubung dengan switch terhubung lagi dengan 3 switch lainnya, kemudian baru dari ketiganya ini dapat menyebarkan sebuah jaringan internet. Di sini dikatakan bahwa setiap IP pada setiap komputer diinputkan secara manual, dan begitu juga pada DNS servernya. Disebabkan karena tipe jaringannya bersifat statis. PT PLN memiliki website yang berjalan pada jaringan lokal. Ya. Nah, di sini spesifikasi perangkat keras, kemudian hardware yang digunakan. Di sini ada server. Nah, switch-nya yaitu ini menggunakan Cisco switch. Dan ada kabel cross ini kabel silang, atau yang dimaksud dengan kabel silang di mana posisi di nomor pin tertentu pada konektor RJ45 ditukar posisinya ke nomor pin yang lainnya. Kabel silang ini digunakan pada
saat menghubungkan antara switch dengan switch lainnya. Oh, jadi kabel cross ini itu, nah di sini nih, switch ini. Ini kan switch terhubung dengan switch yang lainnya ini, berarti ini menggunakan kabel cross. Kemudian kabel strike yang menghubungkan pasangan nomor pin yang sama atau menghubungkan warna kabel yang sama. Kabel lurus ini digunakan pada saat menghubungkan antara komputer-komputer dengan switch atau dari access point ke komputer. Oh, jadi eh, kalau tadi kabel cross itu menghubungkan dari wireless, mohon maaf, kok dari wireless sih? Menghubungkan switch antara switch satu dengan switch yang lainnya. Kalau kabel strike ini menghubungkan dari switch ke komputer itu, atau dari access point ke komputer. Jadi switch dulu, access point, baru komputer. Sini. Tuh, kurang jelas gambarnya. Nah, ini menggunakan, tadi lupa namanya. Tadi menggunakan kabel strike. Nah, ini menggunakan kabel strike. Ini apa ya? Bukan topologi apa ini? Mungkin topologi tree mungkin. Langsung saja ke kesimpulannya. Kesimpulannya tidak menjelaskan mengenai topologi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.